Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamdani dari PMTK 2017 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan bulat dan apa itu bilangan bulat positif dan apa itu bilangan bulat negatif. Saya sebagai guru pengganti sementara di sini akan menjelaskan bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu bilangan bulat. Ya, di sini ada pengertian bilangan bulat. Secara grafis, jika kalian tulis pada baris bilangan akan tampak seperti pada gambar di bawah ini. Kalaunya bilangan bulat negatif itu berarti di sebelah kiri dari 0. Kalaunya bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanan dari 0. Seperti itu. Kita lanjut ke lawan bilangan bulat. Di sini lawan dari sebuah bilangan bulat adalah bilangan itu sendiri di sisi sebaliknya pada garis bilangan serta memiliki jarak yang sama dari 0. Dan setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Misalnya, lawan bilangan A adalah negatif A dan lawan bilangan negatif A adalah A. Contoh, di sini ada negatif 4 adalah lawannya dari 4. Dan negatif 18 adalah lawannya dari 18. 81 adalah lawannya dari negatif 81. Ya, sampai di sini kita lanjut. Di sini ada contoh soal untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada soal yang A, ada 34, negatif 23, 4, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Jadi kita akan mengurutkan sesuai dengan yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita mengurutkan dari yang terkecil, yaitu yang paling terkecil adalah negatif 48. Selanjutnya adalah yang paling terkecil adalah negatif 36. Selanjutnya adalah negatif 23, 29, 34, dan sampai 42. Begitu cara mengurutannya. Ya, kita lanjut ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada beberapa sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat kumutatif, yaitu pertukaran antara A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya negatif 4 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah negatif 14. Dan negatif 35 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 15 ditambah negatif 35. Ya, yang kedua di sini ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan, yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya sini ada dalam kurung 13 ditambah negatif 19 tutup kurung ditambah 21 sama dengan 13 ditambah dalam kurung negatif 19 ditambah 21 tutup kurung. Begitupun contoh yang keduanya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, yaitu sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. C-nya itu adalah bilangan bulat. Contohnya di sini adalah 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. Dan negatif 4 itu adalah merupakan bilangan bulat. Kita lanjut yang keempat. Bilangan 0
disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Misalnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. A itu sendiri. Contohnya 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37 sama dengan 37 itu sendiri. Yang kelima adalah hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, yaitu sama dengan 0. Apapun itu lawannya, pasti hasilnya itu 0. Contohnya yaitu negatif 23 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah negatif 23, hasilnya sama dengan 0. Ya, kita lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini ada perkalian bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A ditambah B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah dan seterusnya sampai dengan B itu sebanyak A suku, sebanyak A itu sendiri. Contohnya yaitu 6 dikali negatif 20 sama dengan negatif 20 ditambah 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 negatif 20 dan hasilnya negatif 120. Dan negatif 20 itu sampai 6 kali ditambah. Seperti itu cara mengalikannya. Ya, di sini ada beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama kedua bilangan positif atau keduanya bilangan negatif berupa bilangan positif. A dikali B sama dengan AB. Begitupun sebaliknya, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Di sini ada, di samping sini ada tabel yaitu cara menghasilkan negatif maupun itu positif. Yang contoh A tadi, yang pertama 7 dikali 9 sama dengan 63, negatif 7 dikali negatif 9 yaitu sama dengan 63. Kita lanjut yang ke B. Hasil kali dua bilangan bertanda beda, bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Mengapa begitu? Negatif A dikali B. Jadi kita perlu lihat tabel lagi. Negatif A dikali B sama dengan A negatif AB. A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Contohnya, contoh soal yaitu negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Begitupun seterusnya. Kita lanjut. Ya, di sini kita akan melanjutkan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang A, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, yaitu sifatnya tertutup. Contoh negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif 42. Yaitu negatif 42 itu merupakan bilangan bulat. Begitupun yang kedua. Yang B, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Apapun itu bilangan bulat, kalau dikali dengan 0 itu sama dengan 0. A dikali 0 sama dengan 0. Contohnya 13 dikali 0 sama dengan 0. Kita lanjut yang ke C. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A itu sendiri. Contohnya 14 dikali 1 sama dengan 14 itu sendiri. Jadi kita lanjut ke yang D.
perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya yaitu negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Begitupun contoh yang kedua. Yang E, perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Yang contohnya dalam kurung 3 dikali negatif 6 tutup kurung dikali 4 sama dengan negatif 18. Mengapa jadi negatif 18? Karena 3 dikali negatif 6 itu di dalam kurung dikalikan jadi negatif 18 dikali 4 sama dengan negatif 72. Dan yang di bawahnya ada 3 dikali negatif dalam kurung negatif 6 dikali 4 tutup kurung sama dengan 3 dikali negatif 6 tadi dikali 4 sama dengan negatif 24. Dan hasilnya sama dengan negatif 72. Yang F di sini ada perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Begitupun pengurangan. Tinggal diubah tambah atau kurangnya. Kita contoh soal di sini ada negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12 tutup kurung sama dengan 75. Mengapa 75? Karena kita tambahkan dulu yang negatif 27 ditambah 12. Jadi hasilnya negatif 15. Kan tadi ada di tabel negatif. Kalau dikali dengan negatif itu hasilnya jadi positif. Jadi hasilnya adalah positif 75. Sekian penjelasan dari saya. Nanti ada soal yang akan saya kirim dari Classroom. Ya, sekian pembahasan dari saya. Minggu depan kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Jadi kesimpulannya adalah bilangan bulat tadi itu yang bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri, kalau bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.